Pak Al-Fatih, kita lanjutkan kembali, Pak. Baik. Ya, menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya, Pak Al-Fatih, cukai rokok kembali dinaikkan oleh pemerintah. Bagaimana Anda melihat proyeksi dari emiten-emiten ini di 2022 mendatang, Pak? Ya, saya rasa juga di tahun depan juga sudah mulai ekonomi diperkirakan sudah mulai bergerak gitu ya, dan eh, seperti biasa sektor ini akan menjadi eh, potensi ya buat pemerintah untuk pemasukan gitu ya. Nah, jadi ke depan ini cukai rokok masih akan tetap ada, dan mungkin juga akan dipertinggi ya, karena argumen yang dipakai oleh Menteri Keuangan tadi bukan argumen sekedar ekonomi ya, tapi udah dikaitkan dengan kesehatan dan lain sebagainya ya. Jadi kelihatannya ini akan semakin berat ya buat sektor rokok gitu ya. Jadi kemungkinan untuk kalau kita lihat kan sudah turun terus ya dari tahun 2018 ke Sampurna ya, dan gudang garam juga ya dari 2018 sudah turun terus. Baik, proyeksi dari saham-saham produsen rokok pemirsa, terutama dari perusahaan rokok yang big cap, terkait dengan kebijakan pemerintah menaikkan cukai rokok ini. Sudah ada teleponnya masuk, Pak Al-Fatih, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Pak Yudi, Pak. Pak Yudi di mana, Pak? Di Malang. Baik, Pak Yudi di Malang, sudah ada Bapak Al-Fatih. Silakan Pak Yudi. Mau tanya BRIS, Pak. BRIS sama BNPA, Pak. Baik, sudah ambil posisi atau belum, Pak? Sudah, Pak. BRIS di berapa? BRIS di 1.900 sama BNPA di 4.600. Oke. Targetnya sampai akhir tahun, Pak Yudi? Ya, sampai akhir tahun lah. Minggu ini sampai akhir tahun, Pak. Oke, itu saja ya, Pak? Sama BPCA di 7.350, Pak. Di berapa, Pak? 7.350. 7.350, baik. Oh ya, Pak, sekalian sama depo di 700, Pak ya. Baik, nanti kita coba upayakan ya, Pak. Dengan waktu kita yang cukup terbatas, ada BRIS, BNPA, BPCA, dan juga depo. Terima kasih Pak Yudi yang ada di Malang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tapi sebelum kita membahas pertanyaan dari Pak Yudi di Malang, Pak Al-Fatih, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. PTBA direkomendasikan buy, pemirsa. Dari sisi supportnya 2675, 2800. Adaro juga direkomendasikan buy 1870 dan 2000. Film direkomendasikan buy di 830 dan 930. Kemudian juga MTK juga direkomendasikan buy, supportnya di 2120 dan di 2400. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan juga para trader di pasar modal Indonesia. Pak Al-Fatih, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, baik. Kita akan jawab pertanyaan Pak Yudi yang ada di Malang terlebih dahulu, yang baru saja masuk di line telepon. Saya akan coba ambil BBCA ini, Pak. Kebetulan di WhatsApp interaktif kami juga cukup banyak yang menanyakan saham BBCA. Pak Yudi di Malang punya BBCA di 7350. Kemudian Pak Mahmudin Siregar ini dari Medan. Bagaimana analisis BBCA sampai dengan akhir tahun, sudah punya di 7467. Dan BBCA juga ditanyakan oleh para pemirsa ADR lainnya. Ada Elvi, ini kebetulan juga dari Malang. BBCA beli di 7350. Ini levelnya masih di 700-an. Analisis Anda untuk BBCA, Pak Al-Fatih? Ya, BBCA ini mengalami tekanan-tekanan jual ya. Jadi kita lihat kan tercermin juga dari IHSG, di mana kan BCA ini termasuk yang bobotnya paling tinggi gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat pergerakannya sebenarnya flat ya, dari Oktober hanya memang puncak-puncak harganya tambah lama tambah turun ya. Jadi kekuatan dari buyers itu semakin melemah gitu ya. Meskipun di bagian bawahnya itu rata, tapi kalau di angka 7.300 ini tembus, dikhawatirkan BCA ini akan menjadi tren turun. Jadi titik stopnya atau batas risikonya di katakanlah 7250 lah ya, seperti itu. Sedangkan resistance sekarang terdekat ada di 7550 ya. Jadi range-nya saat ini seperti itu. Dalam kondisi trading range masih ada peluang yang cukup baik dengan
support 7.300, atasnya 7.500, tapi kita harus jaga ketat ya batas risiko di 7.250. Baik, selanjutnya masih dari Bapak Yudi di Malang, ada BRIS di 1.900 dan BRIS juga ditanyakan oleh Ibu Vina. Ini ada di Kota Batu ini tanpa menyebutkan provinsinya di mana. BRIS-nya juga di level yang sama di 1.900 Pak Al-Fatih. Analisis Anda untuk BRIS potensi ke depan seminggu sampai dengan juga akhir tahun? Saya melihat bahwa BRIS sedang dalam tekanan tren turun ya, dan ini sebenarnya sudah terjadi sejak Agustus ya. Sempat istirahat sedikit ya, jadi sideways di September November, tapi kemudian awal Desember ini melanjutkan tren turun. Nah, ini resistance-nya ada di 1930, sedangkan support terdekat ada di 1800. Jadi kalau dia sampai naik di atas 1940, itu dia akan ternetralisir ya, jadi tren turunnya akan berubah paling tidak menjadi sideways, tapi sementara ini saat ini cenderung dia turun ke arah 1800. Baik, BRIS lebih cenderung ke arah 1800. Ketika punya di 1900, rekomendasinya Pak Al-Fatih di hold saja Pak? Tergantung ya view investasinya. Oke. Tetapi cenderung sih dikurangi ya bobotnya. Paling tidak nanti di 1800 nanti kita lihat apakah memang sudah waktunya untuk melakukan average atau pembelian, atau bahkan mungkin semakin dikurangi ya. Jadi tekanan jual di sana harus kita perhatikan. Baik, selanjutnya ada BNBA Pak, sudah ambil posisi di 4.600, masih dari Bapak Yudi di Malang. Penutupan hari ini 4310, tertekan di 2,71%, nyangkut di 46 Pak Al-Fatih. Strategi untuk trading BNBA? Ya. Ada sebuah support yang relatif cukup kuat, itu di 3925 ya. Jadi selama dia tidak turun di bawah 3925, maka penurunan yang terjadi dalam 3 hari terakhir ini masih sifatnya koreksi ya. Tapi kalau sampai turun 3925, itu akan mengubah tren naik yang terjadi dari Oktober ya mulai menjadi tren turun jangka menengah gitu ya. Nah, jadi itu support yang perlu diperhatikan, sedangkan resistance itu di sekitar 4650 sampai dengan 5100 ya. Jadi ini sangat harus berhati-hati ya, karena kan memang kita lihat harga sudah cukup tinggi ya dari awal tahun gitu ya. Jadi sangat beresiko ini posisinya. Baik Pak Yudi di Malang, ada BNBA di 4.600, dan kita tadi juga sudah menjawab beberapa pertanyaan lain yang kebetulan juga sama pertanyaannya di WhatsApp interaktif kami. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Al-Fatih, tadi ada 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak, ada PTBA, ada Rovillem, kemudian juga MTEK. Pertimbangan rekomendasi ke-4 saham ini Pak, rangkuman singkat Pak Al-Fatih? Ya, posisinya dalam kondisi market sedang turun ini posisinya cukup aman dan masih punya kisaran upside ya, paling tidak untuk jangka waktu beberapa hari ke depan gitu ya. Jadi itu rekomendasinya. Baik, ada PTPA, ada Rovillem, kemudian juga ada EMTK, semuanya direkomendasikan para pemirsa, dan tadi juga sudah kita tampilkan dari sisi support dan resistennya. Pak